Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pangestu dengan NIM 200018412 dari program studi informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Yani. Di video ini saya akan mendemonstrasikan mengenai sistem yang telah saya kembangkan, yaitu sistem pendukung keputusan rekrutmen karyawan menggunakan metode Simple Additive Weighting. Saya bermaksud melakukan pengujian pada sistem yang telah saya kembangkan. Sehubung dengan hal tersebut, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak atau Ibu agar meluangkan waktunya untuk mengisi beberapa pertanyaan sebagai penilaian pada link kuesioner yang ada di deskripsi setelah menonton video ini. Baik, langsung saja saya demonstrasikan. Pada tampilan ini adalah tampilan awal sebelum memasuki sistem atau tampilan lobby. Pada tampilan lobby, terdapat sebuah kolom username dan kolom password. Kolom username diisi dengan admin. Kemudian untuk kolom password dimasukkan dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu, klik login. Ini adalah tampilan awal setelah memasuki sistem. Di tampilan ini terdapat 5 buah menu, yaitu menu home atau menu yang tampil saat ini, menu data pelamar, menu penilaian, menu ranking, dan menu bobot. Lalu terdapat sebuah logout button logout untuk keluar dari sistem. Kemudian menu data pelamar. Menu data pelamar yaitu adalah sebuah menu yang menampilkan daftar pelamar yang telah tersimpan datanya di dalam database. Pada menu ini terdapat fungsi untuk menambahkan data, edit data, hapus data, dan lihat data. Pada menu ini terdapat sebuah tabel yang berisikan data-data dari pelamar atau daftar pelamar yang ada di database. Pada tabel ini dapat menampilkan data-datanya. Seperti klik sini, maka akan menampilkan data selanjutnya. Atau dapat juga menampilkan jumlah yang akan ditampilkan. Seperti klik tombol ini, kemudian pilih Anda ingin berapa banyak data yang ingin ditampilkan. Misalnya 25. Maka akan menampilkan datanya. Kemudian dapat juga diubah urutannya sesuai yang diinginkan. Dengan mengklik judul atau judul dari kolom di atasnya. Kemudian untuk menambahkan data, klik tambah data. Maka akan menampilkan sebuah halaman untuk menambahkan data pelamar. Kemudian untuk menambahkan datanya, pilih jabatan. Ini adalah daftar jabatan uh, yang ada di PT Borneo Andika Energi. Misalnya memilih jabatan operator ekskavator. Kemudian namanya Heru. Dan mengisi jenis kelamin. Kemudian tempat lahir. Kemudian tanggal lahir. Untuk mengisi tanggal lahir dapat memilih tahun di atasnya untuk memilih tahun berapa yang ingin dimasukkan. Misalnya tahun 1995. Kemudian pilih bulannya, kemudian pilih tanggal. Misalnya tanggal kelahirannya yaitu 1 Juni 1995. Kemudian masukkan email ya. Dan misalnya heru@gmail.com. Kemudian masukkan alamatnya. Dan itu masukkan juga nomor telepon dari pelamarnya.
lalu ada kolom agama, lalu ada kolom suku, lalu ada kolom isi badan, dan juga kolom berat badan. Kemudian masukkan juga nomor induk yang ada di KTP. Lalu juga masukkan kota yang ada di KTP. Kemudian ada SIM. Pilih klik sini untuk menampilkan SIM apa saja yang dimiliki. Misalnya SIM B2. Kemudian golongan darah. Misalnya golongan darah AB. Lalu nomor NPWP. Kemudian masukkan foto. Untuk memasukkan foto, klik choose file atau tombol choose file pada tombol ini. Kemudian pilih foto mana yang ingin dimasukkan. Pilihnya foto yang ingin dimasukkan, kemudian tekan open. Maka foto ini akan terupload. Kemudian untuk menjaga jika ada kesalahan, misalnya kita mengosongkan tempat tanggal, tempat lahir, kemudian simpan data, maka ada maka tidak akan melanjutkan ke proses simpan data karena ada kolom yang kosong. Ketika mengisi kolom tersebut, maka data akan disimpan. Jika berhasil simpan data, maka akan menampilkan sebuah status info, yaitu data berhasil ditambah. Maka data yang telah ditambah tadi akan tertambah. Kemudian untuk mengedit data, yaitu mengubah data yang telah disimpan, klik tombol edit. Maka tombol edit ini, maka tombol edit tadi akan menampilkan halaman sama seperti halaman tambah data. Namun, data yang telah dimasukkan sebelumnya akan ditampilkan pada kolom masukan di halaman ini. Pada halaman ubah data, pengguna dapat mengubah data yang telah disimpan di database. Misalnya, mengubah alamat menjadi Jalan Majapahit. Dan dapat juga mengubah jabatan yang dilamar. Misalnya IT support. Dan dapat juga mengubah namanya. Setelah mengubah data pelamar, tekan tombol simpan untuk menyimpan data yang telah disimpan. Maka akan menampilkan data yang telah disimpan. Maka data tadi atau nama pelamar tadi akan berubah sesuai yang telah kita simpan. Lalu untuk menghapus data, klik hapus. Misalnya pada baris 12, kita akan menghapuskannya. Untuk menghapuskannya, klik hapus. Lalu klik OK. Lalu akan mengajarkan sebuah status atau informasi, yaitu data yang berhasil dihapus. Maka data yang tadi akan terhapus. Lalu untuk tombol lihat data, ini adalah tombol untuk menampilkan data yang lebih lengkap dari pelamar yang tersebut. Misalnya, klik tombol lihat. Maka akan menampilkan data-data tersebut secara lebih lengkap.
Lalu terdapat juga sebuah kolom pencarian. Ini adalah kolom yang akan menampilkan apa yang ingin dicari. Misalnya kita ketikkan nama, maka akan menampilkan nama dari pelamar tersebut. Atau dapat juga dari jabatan. Nah, maka akan menampilkan semua pelamar yang atau melamar jabatan sebagai operator. Kemudian menu pelamar, kemudian menu penilaian. Menu penilaian adalah sebuah menu yang berisikan kolom-kolom inputan untuk memasukkan nilai-nilai pelamar. Pada proses rekrutmen ini terdapat sebuah kriteria yang menjadi dasar dalam perhitungan atau dasar dalam proses rekrutmen karyawan, yaitu ada wawancara HR, wawancara user, hasil tes tulis, hasil tes praktik, dan hasil MCU. Untuk rekrutmen atau untuk pelamar yang melamar jabatan sebagai operator dan driver, maka pelamar tersebut perlu melalui 5 atau perlu mengisi 5 kriteria tersebut, yaitu wawancara HR, wawancara user, hasil tes tulis, hasil tes praktik, dan hasil MCU. Namun ketika ada pelamar yang melamar jabatan selain operator dan driver, maka hanya perlu mengisi tiga dari kelima kriteria tersebut, yaitu wawancara HR, wawancara user, dan hasil MCU. Untuk membedakan pelamar tersebut, maka sistem akan mengkondisikannya dengan mengtidakaktifkan atau menonaktifkan kolom inputan untuk hasil tes tulis dan hasil tes praktik, sehingga pengguna tidak perlu mengisi kolom inputan untuk kriteria hasil tes tulis dan hasil tes praktik. Sama seperti tabel sebelumnya, di sini terdapat sebuah tabel untuk menampilkan data pelamar yang disimpan atau menampilkan nilai-nilai pelamar yang disimpan. Di sini ada sebuah tombol untuk menampilkan jumlah pelamarnya. Misalnya 25, maka akan menampilkan data pelamar sebanyak 25 orang. Lalu ada juga sebuah kolom untuk mencari pelamar yang ada di dalam database. Misalnya Hana. Maka akan menampilkan pelamar yang bernama Hana. Untuk memberi penilaian, terdapat sebuah keterangan atau tata cara penilaian. Untuk penilaian wawancara HR dan wawancara user, terdapat sebuah skala penilaian, yaitu jika penilaiannya tidak disarankan, maka skala penilaiannya adalah dari nilai 0 hingga 35. Lalu jika penilaiannya adalah dipertimbangkan, maka skala nilainya adalah 36 dan 70. Lalu jika penilaiannya adalah dapat disarankan, maka skala penilaiannya adalah 71 hingga 100. Lalu untuk skala MCU, untuk skala penilaian MCU, penilaian adalah jika bernilai tidak, maka nilainya adalah 0. Jika hasilnya adalah baik, maka nilainya adalah 100. Kemudian kita coba untuk menampilkan, coba untuk mengisi data penilaian pelamar. Misalnya hanya pada kolom wawancara HR adalah dapat disarankan atau bernilai 80. Kemudian untuk wawancara user bernilai dipertimbangkan atau 68. Kemudian untuk tes MCU, hasil MCU
hasilnya adalah baik, maka bernilai 100. Karena Hana ini adalah, karena jabatannya di lamar Hana adalah non-driver dan operator, maka tidak perlu mengisi tes tulis dan tes praktik. Setelah mengisi data tersebut, untuk menyimpannya, klik tombol simpan yang ada di samping. Maka akan muncul pesan nilai berhasil disimpan. Maka nilai tadi akan tersimpan. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pelamar Heru, karena pelamar Heru ini adalah memilih jabatan sebagai operator, maka perlu mengisi hasil tes tulis dan hasil tes praktik. Untuk wawancara HR, nilainya adalah dipertimbangkan, sehingga perlu mengisi nilai 65. Lalu untuk wawancara user, bernilai dapat disarankan, hingga bernilai 75. Kemudian hasil tes tulis 84. Kemudian hasil tes praktik 80. Kemudian untuk hasil jauh, kita beri contoh yaitu tidak, maka nilainya adalah 0. Kemudian untuk menyimpan data tersebut, klik tombol tempat. Maka akan menampilkan sebuah pesan nilai berhasil disimpan. Kemudian untuk meranking atau menghitung nilai-nilai yang telah diinputkan, klik tombol rank. Nah, untuk menu ranking ini adalah menu yang berfungsi untuk menghitung nilai-nilai telah diinputkan atau dimasukkan pada menu penilaian. Pada menu ranking terdapat dua buah tabel. Yang pertama, tabel untuk ranking jalur tes, yaitu tabel yang berfungsi untuk menampilkan nama-nama pelamar yang melamar jabatan sebagai operator dan driver. Kemudian untuk tabel daftar ranking jalur non-tes, ini adalah sebuah tabel yang untuk menampilkan nama-nama pelamar yang melamar jabatan selain operator dan driver. Untuk menampilkan skor dari setiap pelamarnya, klik tombol ranking. Maka akan menampilkan skor dari hasil penilaian yang ada di menu penilaian. Maka terlihat pada pelamar dimasukkan sebelumnya, yaitu Heru dan Hana, pada skor Heru menampilkan nilai skor 0,69. Lalu untuk Hana menampilkan skor 0,958. Untuk pengurutan skor ini, yang paling terbaik dari yang paling atas. Untuk pelamar Heru, kebetulan di urutan ke-7. Sedangkan untuk Hana berada di tingkat paling atas. Kemudian menu bobot. Menu bobot ini adalah menu yang menjadi bobot atau penilaian yang paling penting atau kriteria yang paling penting yang ada di sebuah rekrutmen. Jika yang paling penting adalah MCU, maka MCU adalah nilai yang paling besar. Namun jika semua kriteria ada sama, maka perlu memasukkan sebuah bobot yang bobotnya adalah sama. Dikarenakan semua kedudukan kriteria adalah sama, maka saya memasukkan semua bobot adalah sama rata.
Jika mengisi bobot ini bernilai lebih dari 1, maka akan menyebabkan error. Total bobot rekrutmen tes harus 1. Hal tersebut dikarenakan peraturan yang ada di metode simple additive shifting, yang dimana total bobot ini harus bernilai 1. Jika nilainya pas, jika bernilai pas, atau total bobotnya sama dengan 1, maka akan simpan. Nah, untuk bobot tes ini adalah bobot untuk rekrutmen karyawan yang melamar jabatan sebagai operator dan driver. Kemudian untuk bobot non-tes sama tes sebelumnya, namun bobot ini hanya diperuntukkan untuk yang melamar jabatan selain operator dan driver. Sama seperti sebelumnya, untuk bobot non-tes hasilnya adalah total bobotnya harus 1. Jika kurang dari 1 atau lebih dari 1, maka akan gagal. Nah, karena itu harus dipastikan nilai total bobot adalah 1. Ya. Kemudian untuk tombol logout, ini adalah tombol untuk keluar dari sistem. Atau jika pelamar ingin keluar dari sistem, dapat menekan tombol logout. Maka akan kembali ke tampilan itu. Baik, sekian video demonstrasi pada sistem yang saya kembangkan. Saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak atau Ibu agar mengisi kuesioner pada link kuesioner yang telah saya sediakan di deskripsi video. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.